Dia lari dari Mesir ke tempatnya Syuaib. Di sana dia bertemu dua gadis. Salah satu gadis itu jatuh cinta sama dia. Nabi Syuaib berkata, saya mau kawinkan kamu dengan salah seorang anak saya, asal kamu tinggal sama saya 7 tahun. Kalau mau kamu menjadikan 10 tahun, boleh. Akhirnya dikawinkan. Nah, jadi setelah dia bercerita tentang Nabi Syuaib, kisah yang dikemukakan di sini adalah Nabi Musa. Kemudian kami mengutus setelah Syuaib dan umatnya itu Musa dengan membawa bukti-bukti kebenarannya yang datang dari kami, membawanya kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka masyarakat Fir'aun. Tapi Fir'aun dan pemuka-pemuka masyarakatnya itu tidak percaya, menganiaya. Maka cobalah perhatikan bagaimana kesudahan buruk orang-orang yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kedurhakaan. Bagaimana kesudahan buruknya itu? Kita tahu ayat lain ada dikemukakan bahwa Fir'aun kejar-kejar Nabi Musa, tenggelam di laut. Fir'aun akhirnya diselamatkan Tuhan badannya. Itu badannya sampai sekarang masih ada di Mesir. Kalau ke museum di Kairo, lihat itu Fir'aun yang kejar-kejar Nabi Musa. Sebagai pelajaran buat kita. Nah, ini sekarang dia cerita Fir'aun bagaimana waktu bertemu dengan Musa. Wa qala Musa, ya Fir'aunu, inni rasulu rabbil alamin. Musa berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun. Fir'aun itu adalah nama atau gelar penguasa tertinggi di Mesir. Kalau kita di Indonesia gelar penguasa tertinggi kita siapa? Presiden. Ada raja. Kalau di Mesir namanya Fir'aun. Fir'aun jadi itu sebenarnya tidak memberi kesan buruk pada mulanya. Jadi waktu Musa berkata, ya Fir'aun, itu dia hormati. Memang mestinya begitu. Lambang-lambang negara itu dihormati walaupun dia salah. Ini lihat Nabi Musa di Quran, ya Fir'aun, wahai Fir'aun. Kalau kita di sini, Bapak Presiden, menurut saya begini, itu tetapi menghormati ini. Karena dia itu yang dihormati. Ini pelajaran kita dapatkan dari Quran. Mestinya dia, kalau dia mau ini, dia hai orang bejat, hai orang ini. Enggak. Ya Fir'aun, wahai Fir'aun, saya ini Rasul, utusan Tuhan, seluruh sekalian alam. Baru dia katakan, haqiqun alayya alla qula alallahi illal haq. Sungguh menjadi kewajiban saya untuk tidak berucap kecuali yang benar. Haqiqun alayya laqad ji'tukum bibayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Saya telah datang kepada kamu membawa bukti. Bukti itu bukan dari saya tapi dari Tuhan kamu, maka lepaskanlah Bani Israel. Jangan siksa mereka. Biarkan mereka pergi ke tumpah darah mereka di sana. Dulu dia di Mesir. Tempatnya Bani Israel itu di Palestina sana. Lepaskan mereka. Fir'aun tidak mau lepaskan. Saya kira iya. Ini semakin menarik Pak Quraish kalau kita bicara dari apa yang ada di masa lalu sebenarnya masih sangat bermanfaat apabila kita pelajari dan kita terapkan di masa kini. Akan segera dilanjutkan Tafsir Al-Misbah, Anda jangan kemana-mana. Tafsir Al-Misbah masih terus membahas mengenai surah Al-A'raf ayat 100 sampai selanjutnya. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab. Silakan Pak, kita lanjutkan. Baik, kita lihat. Haqiqun alayya alla aqula 'ala Allahi illa al-haq. Haqiq itu terambil dari kata hak. Tadi saya katakan telah menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan kepada kamu, menjadi kewajiban saya untuk tidak berucap suatu ucapan yang atas nama Allah kecuali ucapan yang hak. Hak itu
tidak bisa ada kecuali ada juga kewajiban. Selama Anda punya kewajiban, Anda punya hak. Aku telah datang kepadamu membawa bukti. Bukti itu dari Tuhan. Fa'arsil ma'ya Bani Israel. Lepaskan ini Bani Israel, biar dia ke itu. Nah, kita ingin garis bawahi bahwa sebenarnya tugas para nabi itu mensejahterakan umatnya. Bani Israel ditindas oleh Fir'aun. Dijajah. Fir'aun itu orang Mesir. Bani Israel itu keturunan Ishak, Yakub, Yahudi. Ditindas dia di Mesir. Penindasan tidak boleh. Lepaskan ini Bani Israel. Oke. Kata Fir'aun, kamu mengaku bahwa kamu utusan Tuhan. Kalau memang kamu utusan Tuhan, mana buktinya bahwa kamu utusan Tuhan? Coba tunjukkan bukti bahwa kamu itu utusan Tuhan, untuk kemudian kita lihat bagaimana kesudahannya. Maka apa jadinya? Musa fa'alqa asahu fa'idha hiya su'banun mubin. Musa pakai tongkat. Dia lempar tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang besar yang sangat nyata. Sangat nyata dia sebagai ular. Wa naza'a yadahu, dia kemudian masukkan tangannya ke orang dulu kancingnya itu tidak kemari. Ada terbuka di sini. Jadi kalau kita mau masukkan tangan harus masukkan dari leher sini. Iya. Susah enggak itu kalau? Susah. Menariknya lebih susah lagi. Itu sebabnya maka dia tarik tangannya, dia masukkan tangannya. Begitu dia masukkan tangannya, dia tarik keluar, jadi melalui lehernya. Naza'yadahu, tiba-tiba tangannya ini berubah menjadi sesuatu yang sangat cemerlang seperti matahari. Jadi ini bukti bahwa saya itu mukjizatnya Nabi Musa. Oke, kita kembali kemari. Fa naza'yadahu fa idza hiya thu'ban fa idza hiya bayda lin-nadhirin. Ada ulama berkata Nabi Musa itu pertama kali bermunajat dengan Allah waktu dia diangkat jadi nabi, dia juga punya tongkat ini. Dan untuk apa itu tongkatmu? Dia bilang, saya menggembala kambing, saya punya ini. Dan coba letakkan itu. Dia letakkan di bawah, dia jadi ular kecil. Kalau di sini di hadapan Fir'aun, dia jadi so'ban. Kalau di sana hayyatun tas'a. Hayya itu ular kecil. Itu pun Nabi Musa terus kaget lihat itu. Ini kok terus berubah? Dia bilang, jangan takut. Nah, berturut-turut nanti bukti-bukti yang diberikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, tetapi tetap saja Fir'aun enggan untuk percaya. Saya kira kita. Baik. Ceritanya masih akan berlanjut ya Pak Quraish, tapi saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu Majelis Talim dari An-Nur di sini untuk bertanya. Saya persilakan ibu dulu, boleh? Saya Widya mau bertanya. Di ayat 100 disebutkan bahwa Allah mengunci mati hati. Yang saya akan tanyakan, bagaimana fungsi akal ketika itu terjadi, Pak? Oke, terima kasih. Bagaimana fungsi akal ketika hati tertutup? Lumpuh. Saya ingin jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan akal dalam bahasa agama. Akal itu, kenapa saya katakan nanti lumpuh? Akal itu terambil dari akar kata yang berarti ikatan. Ikatan, tali. Tali itu mengikat manusia sehingga kalau dia mau melangkah ke yang buruk, dia terikat, tidak bisa, terhalangi. Nah, orang seringkali berkata akal itu pikiran, ya kan? Kecerdasan intelektual. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud dengan akal dalam Al-Quran. Akal itu adalah gabungan dari
kemampuan intelektual, kecerdasan pikiran dengan kejernihan hati. Itu menyatu. Itu yang menghalangi orang. Itu biasa sebabnya, itu sebabnya bisa saja satu orang menurut akalnya ini begini, hatinya larang dia, akhirnya tidak jadi. Ya kan, seringkali begitu. Hati saya tidak membenarkan itu. Nah, kalau hati tertutup, sudah tidak bekerja dia, sudah tertutup. Otomatis akal lumpuh. Ya kan, kalau hati tertutup, akal lumpuh. Itu apa namanya? Itu ada yang berkata, cinta itu membutakan dan menulikan. Kalau orang sudah cinta dinasehati pun tidak, akalnya sudah tidak jalan itu. Itu kalau hati sudah tertutup, sudah terkunci. Dia aja. Baik, pertanyaan berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhayati Shihab. Mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Dalam ayat 103 yang diuraikan tadi seolah-olah Nabi Musa hanya diutus khusus kepada Fir'aun dan tokoh-tokoh lainnya. Kenapa demikian? Terima kasih. Memang itu Nabi Muhammad pernah bersabda, saya memperoleh keistimewaan dari Allah yang tidak dimiliki keistimewaan itu oleh nabi-nabi yang lain. Salah satu di antaranya adalah saya diutus untuk umat manusia seluruhnya, sedangkan nabi-nabi yang lain itu diutus untuk kelompok tertentu. Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel, Nabi Musa itu diutus untuk Bani Israel. Jadi memang khusus, dia tidak diutus untuk yang lain. Yang diutus untuk seluruh umat manusia itu hanya Nabi Muhammad. Itu sebabnya beliau katakan itu salah satu keistimewaan saya. Keistimewaan beliau yang lain yang beliau sebut di situ, orang itu umat-umat yang lalu itu tempat salatnya tertentu. Kalau saya, seluruh persada bumi menjadi tempat salat. Seluruh persada bumi menjadi sarana untuk menyucikan diri. Kalau tidak ada air, tayamum pakai tanah, ya kan? Saya ini yang paling banyak umatku dibanding dengan umatmu. Jadi itu keistimewaan khusus. Nabi Musa memang diutus untuk Bani Israel. Dia pergi menghadap Fir'aun. Mari itu Bani Israel, saya mau bawa karena saya diberi tugas untuk membimbingnya. Saya kira begitu, Bu ya. Oke. Ya. Saya punya pertanyaan untuk Pak Quraish menyangkut dengan hati yang sudah tertutup tadi Pak Quraish, tapi itu akan saya tanyakan dan kita bahas setelah beberapa pesan berikut ini. Anda jangan kemana-mana.